Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 APSTI dari kelompok 4 akan menyajikan artikel ilmiah yang telah kami susun. Ketua kelompok yakni Iqbal Ardiansyah, anggotanya meliputi Adinda Maulidasani dan Firda Rosiana Tanjung. Adapun dosen pembinanya yakni Bapak Rizky Hikmawan, SPD MPD. Artikel ini berjudul tentang penggunaan media virtual untuk penunjang kegiatan belajar. Bagian abstrak. Pada zaman yang semakin berkembang ini, mendapatkan materi pembelajaran hanya dari buku maupun guru, itulah sangat masih kurang cukup untuk mempersiapkan generasi saat ini dalam meraih masa depan yang mereka inginkan. Materi yang diberikan dari guru terkadang kurang, bahkan sulit untuk dipahami para peserta didik karena keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam memberikan pelajaran. Bahkan, jika belajar dari buku, itu pun akan sulit untuk dimengerti karena tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail tentang materi yang diinginkan. Media virtual menjadi jawaban atas masalah yang sekarang banyak bermunculan, bahkan dalam bidang pendidikan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, saat ini mulai bermunculan banyak sekali startup yang mencoba untuk memberikan materi pembelajaran yang mudah dimengerti dan sesuai dengan keinginan dari peserta didik. Jadi, para siswa hanya perlu mencari materi yang ingin ia pelajari lebih lanjut melalui smartphone ataupun komputer mereka tanpa perlu keluar rumah. Keywordnya inovasi pendidikan, media virtual, dan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian mengenai media virtual, di mana media virtual ini merupakan sistem digital dalam teknologi komputer yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, sistem digitalnya ini meliputi sistem virtual. Sistem virtual dapat kita definisikan sebagai suatu bentuk objek multimedia interaktif yang terdiri dari berbagai format heterogen seperti teks, hiperteks, suara, gambar, animasi, video, dan juga grafik. Media pembelajaran yang menarik seperti media berbasis virtual ini pastinya dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik dan membantu keefektifan proses pembelajaran. Nah, menurut pendapat dari Aldrich, peserta didik yang belajar melalui model simulasi virtual akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menjelaskan dan memahami materi yang telah ia pelajarinya. Adapun keunggulan penggunaan media virtual dalam pembelajaran, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik dalam proses pembelajarannya ikut terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik karena sumber belajarnya bukan hanya mendengarkan dari penjelasan guru, melainkan melihat teks ataupun dengan audiovisual, gambar, grafik, musik, video, maupun animasi, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penggunaan media virtual, pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, peserta didik lebih mandiri dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan media yang digunakan itu dipelajari sendiri oleh siswa melakukan kinerja, sehingga bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang keempat, pembelajaran yang dituju dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin penggunaan media yang jelas sehingga proses pembelajaran menjadi terarah dan akan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih optimal. Permasalahan pembelajaran dengan menggunakan media virtual. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas ke dimana saja dan kapan saja, yang ketiga dari kertas ke online atau saluran, yang keempat
fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan yang kelima, waktu siklus ke waktu nyata. Hal tersebut akan membuat guru maupun peserta didik dapat semakin mudah untuk mengakses informasi dalam setiap proses kegiatan pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya proses perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan, sehingga menuntut manusia menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bidang pendidikan. Dengan penggunaan media virtual ini menjadi penunjang kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran siswa menjadi lebih berbeda, sebab sumber belajar bukan hanya dari guru saja, melainkan dapat mengembangkan dengan adanya teknologi dan informasi di abad 21 ini. Adapun hambatan dan tantangannya, yang pertama, infrastruktur yang belum memadai seperti alat, waktu, dan tempat yang masih kurang. Tanpa adanya infrastruktur yang mendukung, maka penerapan media virtual dalam pembelajaran ini tidak akan tercapai. Yang kedua, membutuhkan biaya yang mahal, seperti pembelian alat-alat. Yang ketiga, ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan media virtual dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan cenderung peserta didik sudah puas terhadap materi yang telah disampaikan, sehingga tidak mau mencari informasi lebih, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, menjadikan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Yang keempat, kurangnya kepercayaan diri. Mungkin merasa takut salah dalam menggunakan teknologi, sehingga menjadikan dirinya kurang percaya diri dan proses pembelajaran tidak menggunakan media-media yang berbasis teknologi. Selanjutnya, ada beberapa contoh platform penyedia media virtual berbasis edukasi. Platform ini ada yang berbayar maupun tidak. Yang pertama itu Zenius, aplikasi belajar. Yang kedua Coursera, yang ketiga ada Ruang Guru, yang keempat Tidid, yang kelima Pahamify, dan yang keenam itu ada Udemy, dan masih banyak platform-platform lainnya. Keunggulan yang menjadi daya tarik platform edukasi adalah fitur konsep dan sistematika pembelajaran. Nah, dengan hadirnya startup atau platform di bidang pendidikan, diharapkan nantinya program-program yang diberikan dapat meningkatkan kualitas belajar di negeri ini. Nah, dengan berdasarkan analisis dan juga pembahasan yang telah disajikan oleh kami, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa teknologi telah mampu mengembangkan media virtual sebagai penunjang kegiatan belajar. Dengan menggunakan media virtual ini, kita dapat merasakan berbagai macam pengaruh positifnya, sehingga media virtual ini dapat dikatakan layak sebagai sarana pembelajaran. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan mengenai paparan artikel kami tentang penggunaan media virtual untuk penunjang kegiatan belajar. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.